Shalom semuanya teman-teman, pembelajar Alkitab bersama-sama saya, Pastor Indri Gautama. Apa kabar? Ingat, fokus daripada Bible Study ini untuk Anda bisa menjadi serupa Kristus melalui praktek yang tidak bisa dinegosiasi untuk setiap pengikut Kristus yang menjadi murid Kristus dan diluncurkan untuk menjadi pelayan 5 jawatan atau pemimpin dimanapun kalian berada. So, bagi Anda yang baru bergabung, saya sambut selamat datang, selamat bergabung. Saya mau sapa juga kepada teman-teman yang sudah setia menanti pelajaran ini dari Jakarta ya, Ibu Ratna Julianawati, teman-teman kami dari Bali juga yang ikut bergabung mendengarkan. Demikian pula dari Jayapura, dari Manokwari, Merauke, Sorong Ibu Triani, Shalom apa kabar? Juga Ibu Helena di Melau dengan Pak Ishak. Saya senang sekali Joan Carol Tangku juga mau mendengarkan ulang atau mendengarkan fresh pada waktu tayangan ini berlangsung. Saya mau juga sapa kepada teman baru kami yang bergabung. Terima kasih untuk bergabung. Okni Jaden, thank you so much untuk sudah menanggapi, mempelajari. Juga Satria Ola Touma, Shalom dari kota mana Saudara Satria? Ibu Joyce, apa kabar? Joyce Tewa Rimper, salam juga kepada suami terkasih, kepada anak-anak juga, dan kepada kakak adik-adiknya maksudnya, Joyce paling tua. Dan salam juga kepada Pak James sama Hendy Palempung ya. Thank you juga untuk Siliana Pitupulu, senang sekali bisa ikut bergabung juga, salam kenal. Juga Daisy Barapadang, salam kenal. Ini nama-nama baru semuanya. Thank you Maria Marlene yang setia juga ikut dalam pelajaran Bible Study ini, baik di Jakarta, di Bali, maupun di BSD. Kami sangat-sangat diberkati dengan anak-anak Tuhan yang haus dan lapar. Ermelinda, selamat malam. Thank you untuk bergabung. Ibu Maya Wing, apa kabar? Thank you juga untuk Pipin dari Palembang, Ibu Triani dari Sorong. Terima kasih semua teman-teman yang sudah bergabung. Saya berdoa setiap Anda untuk bisa menikmati pembelajaran firman Allah yang dibagikan ini. Anda butuh mengalami dan mendapat pewahyuan Yesaya 54 ayat 13 bahwa Yesus sendiri, Tuhan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang mau memuridkan batin jiwa Anda semuanya. Oke? Kita berdoa supaya kita bisa belajar apa yang Tuhan mau kita hidupin sebagai murid-murid Kristus, dan yang kelihatan akibatnya orang tahu bahwa kita ini benar-benar murid Kristus seperti Yohanes 15 ayat 12. Jadi ada tanda-tandanya kalau menjadi murid Kristus. Oke, kita mulai dengan pelajaran 7 tanda-tanda dari bukti kita tuh dimuridkan secara alkitabiah yang sehat emosi, dewasa rohani. Kita satu dalam doa ya. Bapa kami yang terkasih, Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang setia, mengasihi kami tanpa syarat, tanpa batas. Kasih-Mu itu kekal sampai selama-lamanya. Kau sudah hadir dari pagi hari, Kau menanti kami untuk datang kepadamu, menerima undangan-Mu setiap hari sebanyak mungkin, dengan kami menghirup hadirat-Mu dan membuang emosi negatif yang Yesus tidak pernah kasih, supaya betul-betul jiwa dan hati nurani kita penuh dengan kehadiran Roh Kristus. Karena barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, itu bukan milik Allah. Kami berdoa agar hidup kami itu, keberadaan kami penuh dengan kehadiran Roh Kudus, persekutuan intim dengannya. Bukan kerjaan luar dari eksternal kita, tanpa ada hubungan internal dengan Roh Kudus yang akan menjadi sumber dan penopang dari apa yang kita lakukan di luar, di eksternal kita. Roh Kudus, ajarkan, urapi kami, wahyukan, supaya kami ngerti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami.
Kami berikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan wrap up apa yang kita bagikan. Bagian pertama, dari ada 7 tanda dari pemuritan Alkitabiah yang sehat. Tanda pertama adalah berada bersama dengan Tuhan itu jauh mesti lebih besar persentasenya dalam jiwa kita dibandingkan kesibukan untuk Tuhan. So be before you do. Berada sebelum Anda kerjakan. Nah itu nomor 1. Nah kita mau tutup sesi pertama itu dan kita akan masuk ke tanda keduanya. So, di panduan bagaimana memulai menciptakan peti kemas protektif untuk diri Anda sendiri supaya selalu dimulai dengan berada bersama dengan Tuhan, baru bekerja bersama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tidak pernah kita melakukan kehendak Allah tanpa Tuhan menyertai kita. Ingat Matius 28 ayat 20? Setelah Yesus mengabarkan amanat agung kepada murid-muridnya, setelah dia bangkit dari mati loh nih, kayak sebelum dia kembali Isa Al-Masih ke surga, dia katakan apa? Oleh sebab itu, kan segala kuasa di langit di bumi ada padaku kan, itu milikku. Sekarang pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan apa yang dilakukan? Barang siapa percaya, baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan ayat 20, ajarkan semua apa yang Yesus ajarkan kepada kita langsung. So Anda mesti punya pengalaman diajarin Yesus. Dan aku Tuhan menjamin akan menyertai engkau sepanjang masa. Yang bikin kita sukses mentaati firman Tuhan, adanya Yesus sepanjang masa beserta kita. Nah that's very important. Alright? Untuk itu nomor 1, peti kemas kita mesti terdiri dari seperti ini. Redefinisikan kembali deskripsi kerjaan kita tuh apa. Dan apa yang kita supervisi setiap hari. Nomor 1, supervise yourself. Supervisi dirimu sendiri. Oke, karena kekristenan adalah suatu perjalanan, maka berada bersama dengan Tuhan itu adalah prioritas sejati. Itulah job desk kita. Nomor 1. Nah, ini adalah masa di mana kita menanti Tuhan. Jadi job desk kita itu menanti Tuhan untuk mengizinkan Tuhan disediakan space oleh kita. Sengaja kita kasih space buat Tuhan. Untuk Tuhan mengerjakan apa yang Dia janjikan di dalam Alkitab kita. Supaya kita mengalami apa yang Dia janjikan. Kita menyembah Allah yang bikin janji, pelihara janji, dan genapi janjinya. Oleh sebab itu yang bisa genapi janji Allah dalam hidup kita. Bahwa kita akan jadi kepala bukan ekor. Kita akan jadi pemenang, bukan pecundang. Tidak ada yang misahkan kita dari kasih Allah. Apapun bencana yang kita mesti lewati, semua badai kekelaman yang kita mesti hadapi, tetap nggak ada yang misahkan kita dari kasih Allah. Itu nggak bisa dialami menjadi milik Anda dan saya kalau Anda tidak izinkan Tuhan menggenapinya. Dengan cara Anda datang ke kaki Tuhan, berdiam diri, lakukan sabat 24 jam, sabat delight, dan izinkan Tuhan ngisi ulang napasnya Dia ke dalam hati nurani dan jiwa kita dan seluruh tubuh kita. Karena badan kita bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Oke? Nah kalau Peter Scazzero job desk-nya seperti ini. Dia membuat berada dengan Allah sebagai prioritas utama dia. That's job desk. Untuk dia bisa bertumbuh dan menjadi dewasa sebagai muridnya Yesus. Dan memimpin orang lain keluar dari kehidupan batin yang terdalam dengan Yesus. Karena Yesus itu ada di rock bottom, di bagian bawah gunung es kita yang terdalam. Itu ada di situ. Tertindih, tertimbun, terbelenggu, nggak bisa ngapa-ngapain. So, dengan Anda datang ke Tuhan, Anda bikin space buat Tuhan, serahkan semua luka batin, sakit hati, kepahitan kepada Tuhan, meratap ke hadapan Allah, jerit kepada Allah, dan lepaskan kepada Tuhan, nggak nyalain orang, dan Tuhan akan ambil apapun yang bukan dari Dia, aslinya. Nggak ada, Dia ambil. Karena itu nyakitin kita. Dan kemudian, setelah Anda meratap, Anda melepaskan apa yang bukan milik Anda, bukan milik Yesus juga, dan Anda akan dipenuhi hadirat Allah. Itu hadirat Tuhan, sembuhkan kita semua. Dan masuk hadirat Tuhan, kita menjadi berkurang-kurang,
Yesus Kristusnya bertambah-tambah, tentu dampaknya dari dalam keluar. Oke, so Anda mesti punya berada bersama dengan Tuhan sebagai keputusan mutlak untuk hidup diubah menjadi serupa Kristus. Nah, Roh Kudus itu di dalam kita akan bikin kita bisa menularkan apa yang Tuhan kerjakan dalam kita menjadi kultur budaya kerajaan sorga di bumi, baru Anda bisa melakukan pementoran. Oke, kemudian nomor 2, praktek kenikmatan Sabat. Berhenti dan beristirahat pada hari Sabat untuk periode sepanjang 24 jam karena Allah yang ada di tahta alam semesta dan dunia tuh nggak hancur berantakan gara-gara kita berhenti dan istirahat dalam kelegaan yang Tuhan sediakan. Bumi, alam semesta, langit, bumi, laut dan isinya, bintang, bulan, matahari terbit, terbenam, bulan terbit, bulan terbenam, bintang terbit, bintang terbenam. Itu walaupun kita berhenti 24 jam nggak ngapa-ngapain, hanya berada bersama dengan Tuhan, dipenuhi hadirat Allah, akan bikin alam semesta tetap jalan. Karena nggak ada urusan, kita nggak kontrol dunia kita. The world doesn't revolve around us, you know. Jangan kita menjadi super egois. Kita pikir dunia semua itu berpusat dalam diri kita. Jadi semua orang mesti perhatikan Anda. Enggak ya. Waktu kecil sih bisa begitu. Tapi setelah usianya 60-an nggak cocok begitu lagi. Jadi stop and rest pada hari Sabat untuk periode sepanjang 24 jam. Karena Allah yang ada di tahta semesta alam. Dunia tidak hancur karena kita berhenti bekerja. Dunia Anda, dunia saya, dunia keluargamu, dunia keluarga saya tidak bisa hancur. Karena Anda berhenti dan istirahat pada hari Sabat sepanjang 24 jam. Anda spend time with God, bersyukur, menyanyi, menikmati dinner bersama keluarga. Lihat Yesus di anggota keluargamu. Tidak maki-maki, tidak menyakiti satu sama lain. Tapi berserah ke hadapan kaki Tuhan. Seperti Maria, bukan Marta yang marah-marah dan panik. Oke, so Allah Tritunggal sendiri yang memelihara seluruh alam semesta. Ini udah diterima aja. Dan mengatur bangsa bagus sekali, tapi kita campur tangan pegang kendali dunia. Oke, jadi waktu kita tidur, Allah itu bekerja. Nah, waktu Yesus jadi manusia, nama Yesus artinya dia jadi manusia. Ingat, sebagai manusia Yesus pun hidupi Sabat rest. Dan kita semua yang hidupi 5S sebagai gaya hidup akan segera menghadapi Sabat abadi. Pada waktu kita memandang Yesus muka ke muka. Ini 1 Korintus 15 ayat 50, 51, 52. Anda setelah terima Yesus ada kehidupan Anda ngalami bangkit dari mati. Kebinasaan bukan bagian kita. Hanya di dalam Kristus ada jaminan itu. So Sabat abadi itu waktu muka kita terus menatap ke Yesus walaupun badan kepingin leha-leha, kepingin relax, kepingin pijet, kepingin ke spa, kepingin ke olahraga. No, justru Sabat itu duduk berada bersama Tuhan. Oke. So kenapa kok Sabat itu ada di bumi? Karena Sabat adalah praktek rohani yang akan menolong kita untuk bertambah dewasa di dalam Kristus, setara dengan disiplin rohani lainnya. Jadi kalau orang yang mengerti bahwa pertobatan itu ekuivalen dengan penciptaan new habit yang terus-menerus diulang. Kalau orang tuanya udah biasa kenal dengan ciri-ciri khas karakter kakaknya dan adiknya, di tengah-tengah suara yang sibuk hiruk-pikuk, Anda kalau bergaul dengan Tuhan dan biasa menanti Tuhan, Anda akan dengar dari keributan, hiruk-pikuk semua, suara Tuhan Anda tahu. Seperti wanita pendarahan itu, dia ngomong ke dirinya sendiri, kalau aku bisa jamah jubahnya pasti aku sembuh. Kan dia tuh ngomong sendiri. Dan omongan itu dilaksanakan dengan tindakan. Jadi tindakannya itu ada datang ke Tuhan, izinkan Tuhan memenuhi Anda, dan Tuhan akan tarik Anda. Kemana Anda tidak mau, Anda akan mau. Itu mendewasakan kerohanian di pemuritan kita. Oke?
So ingat sekali kenapa Sabat ada di bumi, karena Sabat adalah praktek rohani. Oke, praktek rohani yang akan menolong kita untuk bertumbuh dewasa di dalam Kristus, setara dengan disiplin rohani lainnya. Jadi Sabat adalah spiritual disiplin. So Sabat itu Sabat itu menyelamatkan kita. Kalau tidak Sabat, tidak nyelamatin kita. Tapi jika kita tidak implementasikan hukum Sabat ini, kita nggak bisa jadi manusia rohani. Ini konsekuensinya nih. Ketahuilah, Sabat adalah salah satu hadiah terbesar dan terbaik yang Allah bagikan kepada manusia, yang manusia harus terima sebagai salah satu mekanisme pengiriman kasih Allah kepada umatnya. Nah sekarang kita belajar lagi nomor 2, bahwa kita disuruh merayakan hari Sabat dan hormati hari itu. Karena itu hari yang dikuduskan Tuhan. Sebagai hari yang suci. Jadi mereka dari orang bisa dari kepercayaan lain bisa berpikir kekristenan itu kayak ada tenaga keluar di dalam untuk menyembuhkan, mengadakan yang gak ada jadi ada, dan banyak disalah mengertikan. Itu kalau kita bicara mengenai pada hari Sabat hormati ayah ibumu, mungkin tidak tamunya tidak datang dalam kondisi yang delightful, tapi sudah datang, namun ini teman daripada ayahnya. So bisa nggak kita tetap kalau ada teman datang melanjutkan Sabat itu 100%. 100%. Setiap orang kepercayaan lain juga menghargai untuk Anda berdiam di kaki Tuhan. Oke, kemudian kita mesti merayakan hari Sabat dan hormati hari itu sebagai hari yang suci. Ini ada semua di Keluaran pasal yang pasal yang ke-4. Anda bisa melihat sejarah hukum pemerintahan Allah yang perlu diubah untuk bisa kita praktek kehendaknya Yesus. Oke? So, rayakan hari Sabat dan hormati hari itu sebagai hari yang suci, yang dikuduskan, dipisahkan untuk Tuhan. Kamu kuberi 6 hari untuk bekerja, tapi hari yang ke-7 adalah hari beristirahat yang khusus untuk saya. Pada hari itu tidak mengancam dan tidak seorang pun dari pegawai, dari anak, hamba, ternak, orang asing yang tinggal di negerimu bisa bekerja. Semuanya, bahkan ciptaan langit, lautan, daratan, semuanya hewan harus beristirahat di hari ke-7. Ini sinanomus nih, langsung sekaligus nih. Itulah sebabnya aku Tuhan memberkati hari Sabat yang mengkuduskannya bagiku. Yang ketiga, Anda mesti menemui ritme dari daily office atau buku day by day yang disebut sebagai daily office. Ini kalau di bahasa Inggrisnya itu a rule of life. Jadi bisa dipraktekkan di mana saja, kapan saja. Yang penting kita komplimen dan kerjasama dengan Tuhan dan belajar untuk mengandalkan Tuhan. Okay? Raja Daud aja punya waktu yang fix hour. Coba kita baca. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau, karena hukum-hukummu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Tidak ada batu sandungan baginya. Jadi lihat tuh, 7 kali sehari Daud memuji Tuhan, itu udah set tuh. Waktunya udah gak bisa puter-puter. Besar ketentraman pada orang yang mencintai Taurat Tuhan. Tidak ada batu sandungan bagi dia. Ini Anda butuh hikmat untuk bagaimana praktekannya, tetapi tidak ada mustahil. So juga kita temui ritme hidup ini diikuti oleh para orang-orang buangan di Persia, yaitu Daniel, Syadrak, Mesak, Abednego. Nah, dikatakan di sini, bagus sekali Daniel 6 ayat 10-11. Sebab itu Raja Darius buat surat perintah dan dengan larangan itu demi
didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumah Tuhan dan tutup pintu kamar pintunya. Naik ke atap tingkap-tingkap yang terbuka, diarahkan ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, memuji Allahnya seperti yang biasa kita lakukan. Nah, saya mau Anda catat ini, bahwa daily office adalah satu-satunya cara menciptakan sebuah ritme yang memampukan kita untuk stop di waktu-waktu yang sudah disetel. Yang udah set agar kita bisa berada bersama dengan Tuhan sepanjang di semua jam kerja kita, kesibukan kerja kita. So daily office Protestan day by day dijamin pasti membuat. So daily office, praktek daily office itu dengan melakukan day by day setiap Jumat pasti akan membuat jiwa kita berjangkar pada kesadaran akan hadirat Tuhan dengan buat Tuhan seperti praktek-praktek rohani lainnya. So saya ulangi lagi ya, daily office atau kerja buat Tuhan secara harian, itu datang ke Tuhan, berdiam di kaki Tuhan. Ini praktek harian, dijamin pasti membuat jiwa kita berjangkar pada kesadaran akan hadirat Tuhan di tengah kesibukan apapun, apa itu buat Tuhan, apa bukan buat Tuhan, seperti praktek-praktek rohaninya. So dengan kata lain, kalau Anda punya mini sabat, itu Anda lagi bikin rule of life, tatanan hidup yang berhasil. Kita baca ya, Daniel 6 ayat 10-11. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah dia ke rumahnya. Dalam kamarnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Si Daniel ini tidak berdoa 3 kali karena dia mesti sadar dan bangun kekuatannya. Daniel udah kuat semenjak masih ada di Yerusalem. Nah, kalau kita berdiam di hadapan Tuhan, ini otot untuk berdiam akan diuji, akan dinasihati. Yang Tuhan mau adalah konsisten. SS itu nggak nyelamatin Anda loh. Seperti baptisan selam nggak nyelamatin Anda. Yang membuat Anda selamat adalah kuasa kehadiran pribadi Roh Kudus datangi Anda. Nah, untuk itu setelah datang Anda mesti piara. Ternyata piaranya adalah menciptakan habit. Oke, so kita belajar dari kawan-kawan yang sudah lebih dulu bersama Anda. Bersamaan dengan komunitas gereja lokal kita. Kita juga butuh loh kawan-kawan yang dewasa rohani. Sempat rohani di setiap tahap dari perjalanan iman kita. Dari pegang komsel, pakai komsel, spiritual director, mengandalkan orang, mentor, mengandalkan mentor. Dan sangat menyenangkan bagi para profesional counselor yang memang tidak bisa diburu-buru datangnya, tapi bisa mulai dengan setiap pagi datang ke Tuhan, baru urusin anak dan kehidupan rumah tangga seperti yang disaksikan oleh jemaat kami. Pertanyaan berikutnya, belajar dari kawan-kawan yang sudah lebih maju dari Anda. Mesti punya support system. Jadi untuk menyediakan sumber-sumber pembelajaran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, janganlah hatimu dengan segala kekerasan karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Jaga hati dengan segala kewaspadaanmu. Karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Anda mau kehidupan Kristus pemancar dari dalam Anda, in and through you. Oke. So jaga hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan yang hidup yang patut kita tiru. Oke. Supaya nggak mentok perjalanan iman kita dan jatuh dalam jebakan merosot kerohaniannya, maka kita perlu mundur
bagi yang tidak melayani, dan kita menolong di dalam tahapan perjalanan sedang dijalani ini. Tapi yang kita ikuti itu adalah peraturan daripada firman Allah. Oke, jadi jangan, kalau mentok sebetulnya nggak ada yang mentok ya, tapi andanya belum selesai untuk diisi dengan hadirat Tuhan dan lepas kehadiran daging kita. So, Peter Castro bikin eksperimen dan buat penyesuaian. Pada saat kita mengintegrasikan praktek-praktek baru ini, demi kita mengurangi tempo, sesudah kita mengalami keseimbangan antara kerja kita bagi Tuhan dan keberadaan Anda berada bersama Tuhan. Nah, ini adalah kunci dari apa yang diajarkan di dalam buku Emotionally Healthy Spirituality. Anda bisa kontak Life Bookstore dan mereka akan layani kepemilikan daripada buku yang extraordinary. Alright, setelah 6 bulan, diperkirakan setelah 6 bulan Anda akan menguasai jantung dari praktek EHS yang selalu dimulai dengan mengundang Tuhan dan berada bersama Tuhan. Itu yang penting. Selalu ingat ya, Allah telah membuat masing-masing kita unik dengan kepribadian-kepribadian, situasi kehidupannya, temperamen, passions, calling of God. Ini semua dicari oleh orang-orang di dunia. Tetapi kita masing-masing dengan kepribadian masing-masing duduk di kaki Tuhan. Dengan datang ke Tuhan dengan tenang. Di situ letak kekuatanmu. Jadi di konklusi daripada hidup berada bersama Tuhan ini, Anda perlu sabar dengan diri Anda sendiri. Jadi kalau nggak betah, gelisah, sabar, jangan nyerah. Pilihan untuk nomor 1 bisa berada bersama dengan Tuhan. Kalau mau hidupnya bangun langsung berada bersama Tuhan, siang hari berada bersama Tuhan dipelihara, sore hari, petang berada bersama Tuhan. Pilihan nomor 1 bisa berada bersama Tuhan, itu keputusan radikal ya. Yang kalau dilakukan tiap hari akan menjadi suatu habit baru yang diciptakan. Nah, itu terjadinya otot-otot untuk langsung berada dengan Tuhan, datang ke Tuhan, solitude and silence, sahabat 24 jam, itu akan terbentuk dalam batin Anda. Akan dihidupin seperti itu maupun di luar gereja, di kantor, di mobil, itu menjadi kebiasaan. So, pada waktu Anda melakukan keputusan radikal dan lakukan ini praktek sebagai suatu disiplin, sesuatu yang disiplin itu menggambarkan orang yang serius berubah. Kalau ada orang serius berubah, pasti dia akan melakukan perubahan yang sama, disiplin, sampai tercapai goalnya. Kalau orang bahasa dunia itu rutin atau kebiasaan, ciptakan kebiasaan baru. Okay? Jadi pada waktu Anda bikin kebiasaan baru, karena Anda melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kebiasaan sehari-hari, Anda akan mengalami satu perlawanan berat loh, dan nggak bisa ditahan. Itu perlawanannya ada, resistance-nya ada. Ya dari diri kita sendiri. Kemudian Anda ngelawan suatu arus yang kuat, melawan budaya. Melayan budaya keluarga, budaya Anda digedein, budaya kantor Anda, budaya meeting Anda, budaya gereja Anda. Kalau dulu selalu datang, ngomong minta bantuan, sekarang diam. Ini radikal keputusannya. Oke, tetapi oposisi terbesar yang kamu hadapi adalah apa ya? Oposisi yang paling besar. Perjumpaan dengan oposisi yang terbesar dari luar atau dari dalam manusia batin sendiri. Justru dari diri kita sendiri perlawanan. Makanya musuh kita nomor 1 bukan iblis. Iblis sudah dikalahkan, kuasanya udah dilucuti Kolose 2 ayat 15. Dia bukan tandingan kita. Tapi kita hanya bisa tergoda kalau dirayu, dicobai, digoda dengan janji muluk-muluk yang dia nggak bisa genapi anyway. Dia mau tanding identitas kita dalam Tuhan dengan apa yang dia mau bikin kamu lakukan supaya kamu jadi orang terkenal. Jadi mulailah dengan kerendahan hati, Yakobus 4 ayat 6. Karena Tuhan nggak bisa kasih karunia kalau Anda sombong. Kasih karunia diberikan dengan limpahnya, Yakobus 4 ayat 6, kalau kita rendah hati. 2, cari bimbingan Tuhan.
3, sabar dengan diri Anda sendiri. Jangan dipaksa buru-buru. Kalau perlu ulang lagi, ulang lagi. Jangan sekali jalan tancap langsung kelar, jangan. Kasih kesempatan. Ini untuk bentuk emosi kok. Supaya Anda bisa mentaati firman Tuhan. Belajar menanti Tuhan, ini paling penting ini. Menanti itu bukan ngelamun, bukan nganggur. Menanti itu fokus ke Tuhan, latihan memusatkan pikiran ke Tuhan. Berdiam di kakinya Dia. Matikan martak-martak dalam daging kita supaya timbul Maria di dalam batin kita. Pasang jangkar bagi jiwa Anda dalam kasih Kristus yang begitu besar. Begitu Anda ambil keputusan, langkah-langkah sulit untuk berada dengan Tuhan, itu akan nyata, perlawanan nyata, sebelum langsung Anda kerja buat Tuhan. Jadi memang nggak bisa buru-buru mentaati Tuhan, tergantung Anda melakukan pekerjaan Tuhan ya. Tergantung Anda di masa sulit itu mau nggak latihan duduk di kaki Tuhan sampai Anda bisa diam total. Berikutnya, setiap kali atau setiap waktu Anda memilih untuk mati daging, SS itu mati daging, would you believe it? Demi mengasihi Allah, maka kuasa kebangkitan adalah suatu kepastian dari Tuhan. Jadi kalau kita nggak pernah mati daging, ya nggak bisa mengalami kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. So, Yesus dengan baik-baik ya. Kalau Anda tuh disuruh Matius 16 ayat 23, 24. Barang siapa mau datang padaku mengikuti aku harus sangkal diri, pikul salib. Pikul salib itu memeluk, memiliki, ngakuin ada rasa sakit, rasa luka di dalam diri Anda ada. Oke. Dan kemudian menghadapinya, kemudian serahkan ke Tuhan. Oke, so setiap waktu Anda memilih untuk mati daging demi Allah mengasihi Anda dan Anda bisa mengasihi Allah, kuasa kebangkitan itu pasti ada. Nah, itu baru terjadi kalau Anda mengalami yang namanya death to self, bukan death of self. Kalau death of self itu bunuh diri, saudara-saudara. Kalau sangkal diri itu death to self. Dari dirinya maunya apa ke maunya Tuhan. Kalau death of self, ya matilah diri Anda. Ya jiwanya Anda almarhum. So hati-hati ya menerjemahkan Lukas 9 ayat 23. Kemudian Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ. Orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri. Nah itu death to self tuh. Melupakan kepentingannya sendiri. Pikul salibnya tiap-tiap hari. Salib itu kan penderitaan, kematian. Pikul, akui, miliki, bertanggung jawab untuk sakit, kecewa, pahit, gak suka, marah, yang ada yang timbul, itu dipeluk. Jangan dibuang, jangan dianggap gak ada. Terus baru Anda bisa ikutin Tuhan. Tuhan ingin Anda berada di dalam lembah kekelaman, penderitaan itu bersama Tuhan loh. Kan Daud berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, kau menyertai aku. Makanya aku gak takut bahaya. Penyertaan melewati pikul salib disertai Tuhan itu penting. Baru bisa ikut Tuhan. Karena kehendak Anda disingkirin, Anda ikut kehendak Allah itu perlu bangun otot. Seperti orang push up gitu loh. Oke. Nah, kalau sudah hidup kayak begini Anda akan mengalami keintiman. Di sini saya ambil dari Chris Cruz dari gerejanya Bill Johnson, Bethel Church Redding, California. Dia berkata, your intimacy with Jesus grows as your vulnerability with Jesus increases. Keintiman dengan Tuhan itu bisa bertumbuh, tambah erat, tambah intim. Kalau vulnerability Anda, kerentanan Anda dengan Yesus, keterbukaan, penderitaanmu, sakit hatimu, kesedihan, ketakutan, amarah dengan situasi Anda mesti lewati ini. Dan Anda diminta Tuhan untuk lewati semua itu. Itu Anda betul-betul kebuka belak-belakan sama Tuhan. Jadi Anda jangan takut bilang sama Tuhan, aku gak terima ini, aku marah Tuhan. Itu memang mesti keluar. Bukannya gak hormat sama Tuhan, hormat. Justru itu yang Tuhan minta kok. Oke, itu namanya divine exchange. Yesaya 61 ayat 1-3. Nah, seorang hamba Tuhan milenial dari Amerika namanya Faith Yuri Cho, seorang orang Korea ya, gembala Korea perempuan. Dia berkata seperti ini, healthy grieving, berduka yang sehat. Kan ini kan tujuh tanda murid yang sehat kan, secara Alkitabiah.
Healthy grieving is a holy ground. Kalau kita sampai mengalami sakit, kaget, shock kayak Musa itu menghadapi semak belukar yang berapi tapi nggak gosong, nggak kebakar. Oke, dan waktu dia tanya, ini apa ya kayak begini ya? Kok bisa nggak kebakar? Dia mendekat, dia menguji, examine. Di situ Tuhan mengatakan, Musa, Musa, tempat tanah yang kau injak ini tanah yang kudus. Tempat di mana Anda nggak tahu apa yang Anda sedang alami, sedang lewati, itu holy ground. Artinya Tuhan yang pegang kontrol, Anda nyerah. Makanya disuruh berdiam dengan tenang menantikan Tuhan. Jadi Anda jangan ngapa-ngapain, diam aja. That's a holy ground. Di mana duka dan sakit itu Anda sambut di dalam hadiratnya. Ini Mazmur 23 ayat 4 nih. Sini sama dengan kejadian 50. Kejadian 45 dan kejadian 50. Di mana Yusuf teriak waktu melihat kakaknya tuh, dia buka kartu siapa dia. Sakitnya waktu dianiaya, dikhianati sama kakaknya, mau dibunuh, dijual jadi budak. Dia lupakan bapaknya, dia nggak udah mati. Itu sakitnya tuh kebuka, dia rentan. Tapi di kejadian 50 20 dia ngomong apa? Kak, apa yang kau rekan-rekan untuk kejahatanku, Tuhan putar balikan untuk kebaikan kita semua. Jadi perubahan kita yang dilakukan Tuhan akan menguntungkan orang lain. Dan menguntungkan hidup orang lain. Dan seluruh gereja Anda. So what the devil meant for evil, God will turn it around for our good. Jadi waktu Anda sedang melewati kedukaan, sakit, itu Anda tuh sedang di dalam hadirat Tuhan. Itu a holy ground. Namun pada waktu Anda meratap dari sayang diri, marah, gejolak, nyalain orang, nyalain Tuhan, Anda mulai begin to indict God. Kita mulai menyadarkan sadar akan Tuhan lagi memandang kita. Okay? We begin to indict God for overlooking us. So kita lagi mulai, kalau itu menjadi self pity, kalau menjadi sayang diri itu ya kita lagi nyalain Tuhan. Kok mengabaikan kita. Tapi kalau kita mengakui, ini sakit sekali loh Tuhan. Kenapa kok aku mesti lalu ini? Namun Anda tetap setia menanti di kaki Tuhan. Anda gak akan main sayang diri, pesta sayang diri. Terus nyalain orang, terus nyalain Tuhan. Ya, terus nggak tahan sama sakitnya. No, Anda serahkan sakit hati Anda, buang sayang diri Anda, dan Tuhan toh yang bisa menyembuhkan Anda supaya tidak jadi pity party, tapi menjadi victory party, triumphant party. Anda bawa semua sorrow and pain di dalam hadirat Tuhan, balikin, lepasin, kasih ke Tuhan. Okay. Kalau enggak, Anda akan merubah ratapan kepada Tuhan menjadi sayang diri. Nanti Anda malah kepahitan. Jadi Anda mesti pasti mengalami suatu pengalaman yang luar biasa ya di belajar berada bersama Tuhan ini. Nanti kalau Anda udah latihan ini sama sahabat 24 jam, nanti Anda akan mengalami perubahan yang Tuhan lakukan tapi nggak kelihatan pakai mata kepala kita. Anda mesti percaya deh, Tuhan tuh kalau kerja powerful tapi invisible, nggak kelihatan. Itu misterinya Tuhan. Nanti Anda akan merasa kayak dilahirkan kembali ke dalam tempat yang baru, di dalam kedewasaan Kristus, dan Anda akan menemukan Allah yang bergairah untuk memimpin kita ke padang rumput yang jauh lebih hijau. Jadi Anda akan mengalami born again. Okay? Karena dia ubah Anda, dan hidup di dalam hadiratnya akan bikin Anda mengalami kesegaran dari hadirat Tuhan, kayak baru jatuh cinta mula-mula lagi, dan rohanimu didewasakan. Dan nanti Anda berjalan bersama Tuhan di padang berumput hijau yang jauh lebih hijau dibandingin pengalaman yang dulu. Nah, sekarang kita masuk ke tanda kedua kalau Anda betul-betul muridnya Yesus yang sehat secara alkitabiah. Tanda kedua ini adalah mengikuti Yesus yang disalibkan, bukan Yesus yang terkenal, bukan Yesus yang beken. Tapi mengikuti Yesus yang menderita dan mati di kayu salib. Dan bukan Yesusnya yang kayak Sinterklas. Seperti Yesus yang digambarkan dalam budaya negara barat. Oke, kita baca di Roma 12 ayat 2. Di terjemahan BIMK ya. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini.
tapi biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru. Jadi yang duniawi sebelum kita terima Yesus itu udah jangan diikutin lagi. Yang lama berlalu. Yang baru dan telah datang sesungguhnya. Jadi kalau Anda berjalan dengan ciptaan baru Anda yang walaupun masih kecil, masih benih, masih tunas, nggak apa-apa. Izinkan Allah bikin pribadimu yang baru itu emerging, keluar. Supaya Anda dan saya, kalian berubah. Dengan demikian, kalian sanggup mengetahui kemauan Allah. Apa sih kemauan Allah? Apa yang baik, apa yang menyenangkan hatinya Allah, dan apa yang sempurna. Tuh, saya ulang lagi ya. Ini terjemahnya enak nih, bahasa sehari-hari. Kalau udah lahir baru, jangan ikut lagi norma-norma dunia. Apa yang dianggap normal di dunia, umum, lazim. Enggak lazim lagi. Karena Anda sudah pindah dari gelap ke terang. Nah, kemudian Allah lah yang akan mengerjakan di dalam diri kita. Dia tumbuhin ciptaan baru itu. Itu kerjaan Allah semua. Anda nggak mompa apa-apa. Supaya kita semua berubah. Karena yang ciptaan barunya yang dikeluarin. Yang lamanya biar berlalu. Yang kayak dunia dulu, jangan diikutin lagi. Jangan kasih makan apa yang Anda nggak mau menjadi seperti itu. Ingat ya, berantem kambing hitam, kambing putih, atau anjing hitam, anjing putih, siapa yang menang kalau berantem? Yang dikasih makan. Warna nggak menentukan. Kekuatan kesehatan menentukan. Oke, so manusia lama jangan dikasih makan terus. Kasih makan manusia baru Anda. Dengan berada bersama dengan Tuhan. Diam aja, nanti Tuhan yang hidupin. Sehingga kamu tahu dan sanggup memilih. Tahu kemauan Allah dan sanggup memilih. Apa yang baik, apa yang berkenan pada Tuhan, dan apa yang sempurna. Oke, kalau budaya kerajaan negara barat, ya kita semua ikutin ke barat-baratan semua lah ya. Oke, makanan juga barat, baju juga barat, dandan juga barat. Nggak ada lah yang nggak terpengaruh sama budaya barat. Tetapi jangan itu mengontrol, mengendalikan hidup emosi Anda. Negara barat berasumsi bahwa mengikuti Tuhan Yesus itu supaya hidupmu lebih enak. Lebih dapat dinikmati. Rasanya enak terus, nyaman, nggak ada kesulitan, nggak ada penderitaan. Ini terjemahan gereja di zaman ini dan kelihatan sekali di masa pandemi di seluruh dunia karena COVID-19. Apakah kita sadari bahwa kita ini dikuasai oleh budaya negara barat? Anda sadar nggak Anda ke barat-baratan? Oke, apakah kita lebih ngikutin gereja Amerika atau gerejanya Yesus Kristus? Nah, apakah Anda dapat mengikuti Yesus tanpa memeluk salib Kristus? Kita baca dari apa kata Tuhan ya. Kembali saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Matius 16 ayat 21 sampai 24. Kalau Anda bisa jarak dekat bisa di zoom kali screen-nya ya. Mulai dari saat itu Yesus berkata terus terang. Yang ini blak-blakan nih. Kepada pengikut-pengikutnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan mengalami banyak penderitaan dari pemimpin-pemimpin. Aduh sama ya seperti di Kisah Rasul 17 waktu Rasul Paulus berpisah sama jemaatnya di Efesus. Aku, Roh Kudus kasih tahu penjara dan aniaya menanti aku. Jadi Rasul Paulus memeluk loh Injil penderitaan. Injil dengan salib Kristus yang kita masing-masing mesti peluk. Yesus berkata, aku mesti ke Yerusalem dan mengalami banyak penderitaan dari pemimpin-pemimpin, imam-imam kepala, dan guru-guru agama. Dan ia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan kembali. Lalu Petrus narik Yesus, fisik loh, diseret Yesusnya. Ke samping menegur Yesus, siapa yang berani marahin Yesus? Dia menarik Yesus, menarik dia, katanya, mudah-mudahan Allah menjauhkan hal itu. Nggak ada, masa guruku menderita? Tuhan, biarkan Allah jauhkan ini dari engkau. Jangan sampai hal itu terjadi pada Tuhan. Nggak mau aku. Dan Yesus menoleh dengan keras, dengan tegas, cepat laginya. Lalu berkata kepada Petrus, pergi dari sini, penggoda. Wow, tapi Anda baca kata penggodanya pakai P besar. Semuanya yang ditulis pakai huruf besar itu
selevel dengan ilah, dewa-dewa. Jadi ini iblis. Engkau menghalang-halangi aku. Pikiranmu ini pikiran manusia. Lingkari ya. Ada pikiran manusia, ada pikiran Allah. Jadi kalau Anda mau hidup, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nggak mungkin Anda pakai pikiran manusia. Pasti pakai pikiran Allah. Yesaya 55 ayat 8. Kembalilah kepada Tuhan jika engkau berbalik dari pikiranmu yang jahat. Oke, kita baca sebentar ya. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Anda tuliskan ini baik-baik dan hafalkan ini. Kita selalu hafal Yesaya 55 ayat 11. Sekarang kita ke ayat 8. Dari ayat 6 saya baca ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kalau Tuhan minta dicari, ya kita mesti nyari. Berarti mesti datang kepada dia. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti kita mesti peka. Kapan dia dekat, kapan dia jauh. Ini butuh latihan. Nah, itu solitude silence itu dan sahabat itu latihan otot emosi. Latihan otot mendengar kehadiran Tuhan dan apa kata Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, memberikan kasih karunia. Dan kepada Allah kita, kembali ke Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Biar jalanmu, pikiranmu salah, kalau balik ke Tuhan diampuni. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau Yesus cepat sekali marah kepada si iblis, yang diajak ngomong itu iblis ya, bukan Petrus. Engkau menghalang-halangi aku. Baik pikiranmu ini pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, sekarang baru ngomong sama orang. Orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri, lupain kepentingannya sendiri, memikul salibnya dan terus mengikut aku. Melupakan kepentingannya sendiri, pikul salibnya, terus ikutin aku. Anda belajar apa itu? Jalan pikiran Tuhan sama manusia beda loh. Makanya yang pertama mesti dia perbaharui apa? Pikiran. Nah itu bukti bahwa Anda change. Kalau Anda change berarti Anda bertobat. Bertobat bukan bertobat sampai ada change. Ada conversion. Nah di sini jelas banget kenapa metanoia itu penting sekali. Karena pikiran manusia sama pikiran Allah nggak ketemu. Dan setan akan selalu bikin kita ke pikiran kita sendiri. Dan lupain firman Tuhan. Dia senang kok. Kalau gereja itu isinya puji-pujian, penyembah nyanyi terus firmannya 15 menit. Dia senang. Karena yang bisa memerdekakan kalian bukan lagu yang bagus. Tetapi firman yang kamu mengerti, firman itu akan memerdekakan Anda. Jadi lebih penting berada bersama Tuhan, mendengar hadiratnya, mendengar perkataannya, atau hanya cukup nyanyi memuji Tuhan. Datang ke Tuhan. Itu 100%. Mutlak, tidak ada jalan lain. Oke? So kita lihat di Matius 16 sekarang ayat 22 sampai 28 sama, cuman dari terjemahan bebas yang lain lagi ya. Yesus jelaskan bahwa pusat kehidupannya Yesus dan misinya itu salib. Itu maknanya Matius 16 ayat 22 sampai 28. The center point, the center, the heart daripada jangkarnya Yesus itu the cross. Jadi apapun yang dia lakukan selalu akan bawa kita ke salibnya. Dan di salibnya semuanya udah kelar. Jadi tidak ada masalah yang Anda berkata yang ini berat, enggak. Semua udah diselesaikan. Yesus berkata di kitab Ibrani, pencobaan yang kamu alami tidak sampai pernah meneteskan darah. Tapi Yesus keluarin darahnya semua. Karena itu darah untuk atonement, untuk perdamaian. Harus berdarah. Oke? So, Yesus jelaskan pusat dari kehidupannya dan misinya adalah salibnya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Seret loh, secara fisik kasar loh. Menegur dia katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu apa itu penderitaan sampai mati. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa kamu. Maka jawab Yesus,
berpaling dan berkata, langsung ngadep ke Petrus. Kan ditarik gitu kan, langsung ke arah Petrus lagi. Nyalo iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dunia ngomong apa kata orang, itu kok lebih berat bobotnya daripada apa kata Tuhan. Tuh, setan akan bikin Anda membentuk identitas baru Anda, tahu nggak dari apa? Kalau mau ikut pikiran manusia. Kerjain ini, lakukan ini, miliki ini. Dan perhatikan apa kata orang. Popularitas itu penting loh. Apa kata orang itu perlu kamu tahu loh. Sampai Anda udah nggak buka Alkitab lagi karena sibuk kerja, sibuk nyari kekayaan yang dikumpulin sendiri. Dan Anda lebih pikir, lebih stres, lebih memperhatikan, lebih hati-hati apa kata orang. Apa kata Tuhan? Nggak peduli, berarti Anda nggak buka Alkitab. Kalau buka nggak mungkin dong. Anda peduli apa kata orang di atas apa kata Tuhan. So, kita kembali ke Matius 16 ayat 22-28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, habis dia tegur pikirannya si Petrus yang dikuasai si iblis, makanya dikatakan nyak kau setan. Kemudian dia muter ngadepin ke 11 murid lainnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, penderitaannya, sakitnya, kematian dagingnya. Dan pikul salibnya, harus bawa pikul salib, baru bisa ikut aku. Coba ini ngomong apa kepada Anda? Itu salib pusat jantungnya pelayanan Yesus nggak? Atau pusat jantungnya muridnya Yesus nggak? Kalau Anda nggak suka pikul salib, banyak pajangan salib di rumah, ya Anda akan ngikutin dunia. Hati nurani baru dari Tuhan, tapi langkahmu, perbuatanmu, sikapmu semua duniawi. Nggak ada beda sama orang dunia yang belum bertobat. Atau Anda bisa disebut kayak bunglon, punya daya mimikri. Kalau nempel di batang coklat, jadi coklat ya. Kalau nempel di daun-daunan hijau, jadi hijau. Itu kamuflase, kamuflase. Jadi musuhnya nggak bisa lihat. Jatuh ke tanah coklat tua, jadi coklat tua. Apakah Anda seperti itu? Kayak bunglon, kayak kadal, punya daya mimikri ini, bisa familiar dimanapun aja, bisa penyesuaian diri, sehingga Anda nggak bisa jadi garam dan terang. Karena Anda selalu selaras dengan dunia sekitar Anda. Hati-hati, kita bisa terseret arus kultur dunia ini. Hati-hati. Makanya kalau tidak solitude silence, pasti keseretnya gampang banget. Oke, kita lihat di sini bagaimana dari kehidupan Petrus, ternyata dia belum pernah peluk budaya dari kerajaan sorga. Cuman ikut anggota gereja aja. Cuman ikutan Yesus aja. Tapi nggak tahu apa yang sedang dimuridkan. Apa yang sedang diperjuangkan. Kayak kita lihat di sini. Kalau Anda pelajari si Petrus ya. Petrus itu menggambarkan murid yang cuma ngerti separuh dari seluruh Injil kerajaan Allah. Dia pikir dia dekat sama Yesus, jalan kaki sama Yesus, tidur, makan bersama Yesus, dengerin Yesus khotbah di Matius 5. Oh, dia udah tahu, udah paham Yesus deh. Belum. Kalau dia udah paham Yesus, nggak mungkin dong salib ditolak dong. Dan dia nggak larang Yesus ke salib. Kan Yesus mesti mati sebagai domba Allah untuk menebus dosa manusia. Bagaimana? Kau nggak mau terima salib. Dan Anda dan saya, kita semua seperti biji gandum bukan? Kalau biji gandum itu nggak jatuh ke tanah dan mati, ya tetap satu aja. Tapi kalau kita jatuh ke tanah dan mati, maka dari dalam biji yang keras itu akan keluar das tunas yang baru. Kehidupan baru. Di mana ada kematian, pasti ada new beginning. Dalam kekristenan, we always have new beginning. Karena kasih setianya, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besar setiamu, setiap pagi baru. Petrus 100% cuma ngerti separuh Injil. Seperti kebanyakan kita di saat pandemi COVID ini yang disahkan di seluruh dunia sebagai pandemi. Seluruh planet bumi loh. Dan gak tahu kapan selesainya. Masih naik lagi nih sekarang Omikronnya. Di Singapura naik.
Di Bali naik, di Jakarta naik. Wah, sekolah saya juga tutup tuh. Mesti online semuanya. Kasihan anak-anak loh. Tapi ya mesti jaga diri ya. Gimana? Memang itu peraturan dari pemerintah demi kebaikan kita semua. Nampak banget loh kita semua dalamnya kayak Petrus. Kenal ikut Tuhannya. Cuma separuh dei. Separuh Injil. Begitu ngomong salib, sangkal diri pikul salib. Wah nggak terima. Nggak mau sakit. Petrus berpusat pada Yesus saja sebagai Mesias, tapi nggak pernah berpusat pada Yesus sebagai anak domba yang disalibkan. Nomor 2, Petrus berpusat pada Yesus saja sebagai Mesias, tapi nggak pernah berpusat pada salib Kristus. Yesus yang disalibkan, nggak mau tahu dia, nggak mau terima dia. Ya kan ditarik tadi. Oke, so saya mau Anda berpikir baik-baik, renungkan. Kita akan lanjutkan pandangannya si Petrus tentang Yesus. Apa sih? Ternyata orang bisa ikut-ikut dekat-dekat sama juru selamat dunia, Mesias, tapi pandangannya beda ya. Sama apa yang dihidupin si Mesiasnya. Dan nggak nanya lagi. Anda tahu nggak Petrus nggak pernah nanya? Dia nggak pernah belajar loh tuh. Kerjanya tersinggung, kerjanya gampang nyulut, marah, langsung nentang, langsung anti. Jadi ketaatan bisa membuat Anda menunjukkan dalamnya Anda kayak apa loh. Obedience of Jesus. Ibrani 5:8. Sekalipun dia manusia, dia belajar taat dari apa yang dia derita. Tuh, berarti Yesus peluk gak penderitaan salib? Peluk. Petrus gak mau. Dia mau beken, terkenal, kaya, dan diikuti banyak ribuan orang. Tuh dia bangganya gak keruhan tuh. Terus Yesus berkata, enggak, aku gak bangun kerajaan Allah kayak gitu modelnya. Nah, bagaimana Anda menghidupi kehidupan Anda sebagai pengikut Kristus akan menentukan apakah Anda akan bertumbuh dewasa rohani atau tidak. Apakah Anda akan memiliki emosi sehat atau tidak. Emosi nggak sehat, bukti Anda tidak cinta Tuhan. Bukti Anda tidak diisi Roh Kudus. Bukti Anda ikut Tuhan untuk kepentinganmu. Bukan demi Injil dan salibnya. So kita berdoa untuk Anda semuanya belajar dari buku-buku EHS. Dan Anda yang betul-betul mengikuti pelajaran ini selama 3 tahun ini. Miliki buku ini, saya sudah terjemahkan yang ini. Hanya saya mesti lakukan introduction, penjelasan mengenai apa itu solitude silence, bagaimana prakteknya, dan sebagaimana. Anda bisa telepon ke kantor kami dan kontak Jolly, Mary, Sarah untuk membantu Anda bagaimana prakteknya dan buku yang sudah diterjemahin dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa ya kontak ke Life Bookstore. Saya juga mau mengingatkan Anda semua yang sedang di Bali, yang dari Bali di Denpasar, jangan lupa hadir dong. Sekali-kali hadir di ibadah Gereja Generasi Apostolik. Kali ini kita bertemu di Hotel Fairfield by Marriott Bali di Sunset Road. Masuk ke Jalan Merdeka Raya 7 Romawi, Kecamatan Kuta, Badung. Kita ketemu ya dari jam 1:30 sampai jam 4 sore. Mari kita belajar apa yang saya bagikan ini dan hidupin. Tuhan berkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk waktu, kesempatan yang indah yang Kau sediakan bagi setiap kami untuk belajar, untuk menjadi murid Kristus yang dewasa, rohani dan sehat emosinya. Agar 7 tanda ini dihidupkan, bukan sekedar dikoleksikan. Dan aku berdoa agar teman-teman koleha hamba Tuhan sama-sama dengan saya belajar praktek untuk hidup dalam kontainer peti kemas hadirat Tuhan setiap hari dalam melakukan kehendak Allah. Terima kasih Bapa, kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Amin. Salam. Jumpa kembali di Bali bagi Anda yang tinggal di Bali, dan bagi Anda yang di Jakarta bisa hadir di Kuningan Place maupun di BSD hari Minggu di BSD jam 5 sampai jam 7 Gedung Anabatik. Tuhan berkati.